Tadi IOC merekomendasi, bukan menyetop. Dan itulah kenapa Ketua Umum KOI saya minta juga untuk mulai melakukan negosiasi. Sama Perbasi, saya sudah kontak Ketua Umumnya juga mulai bicara persiapan ini. Jadi agenda besarnya pun kita tetap jaga gitu. Cuman memang konsekuensi dari putusan kemarin ya tadi sudah disampaikan dan saya rasa kita harus saling menghormati antara pemerintah, KOI dan IOC. Jadi kita harus saling jaga gitu. Ya tentu kalau lobby secara pribadi ya kita lakukan. Tetapi kalau domainnya Kemenpora, saya pakai tupoksinya Kemenpora ya. Dan ini yang kenapa kita lihat juga sepertinya IOC memberikan ruang untuk kita bicara. Bukan ya sekedar mengambil garis keras gitu. Nah itu semua karena diskusi-diskusi. Nah untuk event-event yang ada tentunya kalau Asia Tenggara Asia saya rasa nggak ada masalah. Yang dunia ini rekomendasi juga bukan larangan. Nah saya berharap ya para PB melakukan ya komunikasi dengan baik sebagai bagian dari tentu bendera merah putih. Ya bukan masing-masing PB. Nah, dan saya juga sudah sampaikan ke PB-PB. Saya minta ke depannya juga ada pembicaraan. Jangan sampai event-event itu mendadak. Ya, ini yang sering juga ya, mohon maaf, kan kita keluarga besar juga dengan PB, kita minta komunikasinya juga lebih terbuka. Ya, kita nggak mungkin dengan keterbatasan pendanaan yang kita miliki sekarang, semua event mendadak. Ya, event besar itu tidak hanya persiapan daripada eventnya, tapi juga persiapan atletnya. Itu kan penting. Dan kita tahu persiapan event mungkin 1 tahun cukup, tapi persiapan atlet ya kita perlu bertahun-tahun. Nah karena itu kami juga sedang mengadakan diskusi dengan pihak Kemenq, khususnya untuk program ke depan, ya bagaimana kita akan fokus ke 17 cabur termasuk atlet-atlet elitnya. Kita minta multi years, ya karena tidak mungkin misalnya kita mengirim atlet A ke Korea untuk training 2 tahun sebelum Olimpiade pakai anggaran single years, nggak mungkin. Atau mungkin kita memberikan beasiswa dengan atlet renang kita, ya itu main di NCAA, ya hanya per 6 bulan, nggak mungkin, nggak ada sekolah per 6 bulan, apalagi kalau masuk universitas di sana. Nah, kerjasama ini yang saya minta PB terbuka kepada kami. Ya, karena ketika 17 cabur itu bersama, itu bukan hanya kerjaan PB, karena itu sudah keuangan negara, Kemenpora akan minta blueprint seperti yang tadi saya bertemu dengan Aquatic, salah satu mother sport juga selain senam dan atletik, kita minta paparan mereka. Seperti apa untuk Olimpiade, seperti apa Asian Games, seperti apa untuk Olimpiade 2032, nah, seperti itu. Nah ini yang saya harapkan keterbukaan antara PB dan kami ya tidak umpet-umpetan data, tidak umpet-umpetan target, ya ini yang kita minta sama-sama kita selesaikan dengan long term planning daripada pengiriman atlet ya elit jangka panjang. Kita berdasarkan black and white surat dari IOC. Itu saja yang kita coba komunikasikan baik melalui KOI dan IOC ataupun PB dengan International Federationsnya. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, tetapi tentu payung hukumnya sendiri tadi saya sampaikan sudah jelas. Ada Undang-Undang 1945 dan kita juga mendukung daripada solidarity tentu olahraga nasional apalagi internasional ya tidak ada diskriminasi, tetapi secara bersamaan kita juga masalah isu keamanan menjadi penting ya. Ini hal-hal ini yang kita lakukan dan yang paling penting tadi nggak boleh mendadak karena concernnya kita tidak hanya jadi tuan rumah yang baik tapi persiapan atletnya harus baik. Jadi kita ngelihat dari black and white-nya karena kita tidak mau punya pandangan-pandangan lain, takutnya malah menyalahi daripada proses yang sedang dibicarakan.
Pak Okto langsung berangkat waktu itu tanggal 19. Dan kita tiap hari melakukan komunikasi ya bahwa apa langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, saya rasa KOI dan Kemenpora hubungannya sangat baik, seperti juga kami dengan KONI. Dan itu yang saya minta PB-PB juga harus introspeksi diri. Ya, mereka jangan menjadi bagian tersendiri di dunia olahraga. Ya, apalagi Kemenpora sudah membuka diri berintrospeksi. Nah, PB-PB juga gantian. Mesti introspeksi diri gitu. Jadi kita kontak langsung dengan Ketua KOI ya, dan bagus komunikasinya, dan dunia internasional pun dalam pembicaraan yang saya dilaporkan oleh Ketua KOI Pak Okto juga masih sangat positif tone-nya kepada Indonesia, karena tadi sejarah kita melakukan event-event internasional cukup diacungkan jempol. Nah, tapi tentu ada kompleksitas isu politik, isu keamanan, ya kembali kita harus memastikan event ini berjalan dengan baik gitu. Ya, landasan kita berorganisasi kan musyawarah dalam mufakat. Mungkin kita ajarkan juga pihak luar negeri mengenai musyawarah dalam mufakat gitu ya. Sama juga ketika kita mengajarkan dunia Bhinneka Tunggal Ika kan sama. Sekarang di mana-mana melihat fondasi daripada kebangsaan kita diakuin. Nah, hal-hal ini yang kita coba sampaikan ya. Jadi itu bukan sesuatu harga mati. Nah, kalau dari surat sementara diberhentikan ya, belum ada komunikasi ya, itu yang kita coba nanti melalui KOI untuk bisa membantu, kita supporting system saja. Tapi kalau stand kita bagaimana sebagai pemerintah ya kembali ada undang-undang, ada masalah isu keamanan, dan juga yang terpenting eventnya jangan sampai terganggu, karena kita tidak mau menjadi tuan rumah yang tidak baik. Ya, seperti di Islam itu 79 negara, berbagai negara yang sedang bertanding, kita harus pastikan eventnya berjalan dengan baik gitu. Jadi itu posisinya. Ya, pada hari ini posisi kita jelas. Untuk isu keamanan kita prioritaskan. Stand daripada undang-undang sudah ada. Tentu dengan geopolitik yang terjadi ya kita lihat lagi. Kan saya tidak tahu seperti apa ke depan. Ya, tetapi posisi hari ini kita mengambil posisi ya bagaimana tadi concern daripada isu keamanan, jangan sampai nanti event ini justru menjadi event yang gagal, tidak baik, apalagi kalau sampai menjadi kontraproduktif gitu ya. Tapi kalau secara global kita pantau saja isunya seperti apa gitu. Kalau Ketua KOI kan akan bertemu dengan IOC sesegera mungkin, saya nggak tahu kapan. Ya, kalau IFG saya rasa fokus nyelesain ini segera, karena eventnya ini bagus banget. Udah pernah ke sana belum? Udah, bagus kan? Bagus. Ya, bagus. Jadi ya kita lakukan semua channel yang kita bisa lakukan gitu. Tapi stand kita jelas. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengenai tentu situasi kompleksitas global dan kita sebagai tuan rumah. Nah, tentu security itu menjadi penting untuk perlindungan event ini kepada semua delegasi yang jumlahnya ada 79, 1.700 atlet. Ya, ini kita harus lindungi benar-benar, jangan sampai ada apa-apa. Apalagi kita punya track record yang bagus untuk event-event internasional ya. Dan yang tentu yang lainnya tetap ruang negosiasi, pembicaraan kita lakukan ya, berdasarkan surat yang IOC kirimkan. Tetapi kita sebagai bangsa tetap kita punya grup lin olahraga, kita kirim ya para atlet kita ke luar negeri ya untuk bisa mengibarkan bendera merah putih ya.